Bab 794, mengumpulkan poin kontribusi. Kapal hidup itu terus mendekat, semakin dekat saja. Lihat itu, pria berkepala serigala bersisik, sang pemimpin tim, menunjuk layar dengan nada mengejek. Penguasa sektor manusia itu masih asik menyeruput anggur, santai sekali. Andai saja dia tahu kalau dia sedang diintai oleh prajurit jenderal pejabat puncak dari klan iblis, dari ras ketakutan emas, lututnya pasti sudah lemas karena ketakutan. Wanita WI itu tertawa renyah. Di sampingnya, pria WI mengangguk setuju, lalu berkata dengan dingin, "Ketidaktahuan memang kebahagiaan. Mari kita bantu dia mati lebih cepat." Dengan kekuatan seperti itu di tingkat penguasa sektor, dia pasti jenius absolut menurut aliansi iblis. Imbalannya akan sangat tinggi. Sangat tinggi. Pria berkepala serigala itu mengangguk. Karena itu, kita harus merekam seluruh pertempuran dan menyimpan tubuh dan barang-barangnya untuk membuktikan pekerjaan kita. Berbeda dengan manusia yang memiliki alam semesta virtual, sistem komunikasi iblis jauh lebih terbelakang. Mereka hanya bisa melakukan komunikasi kesadaran di medan pertarungan ketujuh, tidak bisa memproyeksikan gambar atau rekaman, apalagi siaran yang disinkronkan dari jaringan alam semesta virtual. Dimengerti, kedua dewa Anmal itu penuh semangat. Sementara itu, di dalam kapal Luo Feng duduk di ruang pengendali, masih menyeruput anggur. Senyum aneh tersenyum di bibirnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketidaktahuan itu kebahagiaan ya. Kalian benar sekali. Kalian pasti sangat bahagia saat ini, karena kalian sama sekali tidak tahu apa yang akan menimpa kalian. Sebenarnya, poin kontribusi yang akan kudapatkan dari kalian akan sangat tinggi. Pejabat puncak. Aku jauh lebih kuat dari batu di Pulau Kabut. Binatang bertanduk emas seharusnya tidak kesulitan menyingkirkan kalian. 5 menit. 4 menit. Hitungan mundur 30 detik. 30. 29. 28. Pemandai pertama Luo Feng dengan jelas merekam jarak antara kapalnya dengan kapal hidup musuhnya. Bola cahaya abadi yang terkondensasi seketika melesat, menembus puluhan ribu kilometer dan menghantam kapal cakram hitam di mana Luo Feng berada. Kapal E9 itu langsung terkoyak dengan sejumlah besar sisa paduan melesat ke segala arah. Seluruh kapal meledak terbuka bersamaan dengan ruang itu sendiri saat sejumlah besar fragmen ruang bergetar hebat. Boom! Setelah beberapa saat, fragmen-fragmen itu kembali terbentuk. Di tengah riak-riak kehancuran, sesosok siluet hitam berdiri tegak di luar angkasa, memegang sebuah perisai yang kokoh di satu tangan dan pedang terhunus di punggungnya. "Bocah kecil, kau memang punya nyali, datang ke benua utama Yanji." Suara tajam menggema dari Dewa Anmal bersayap berkupu-kupu dengan mata majemuknya khusus itu. Wanita WI itu berkata, "Hanya di tingkat penguasa sektor, kau pasti jenius absolut umat manusia. Tapi bagaimana bisa kau begitu bodoh?" "Kebodohannya malah memberi kita poin," kata pria WI dari sisi lain. "Jangan buang waktu, cepat bunuh dia," kata pria berkepala serigala itu dari kejauhan. Ketiga dewa Anmal itu mengepung Luo Feng dari segala arah. Berisik sekali. Luo Feng menghunuskan pedangnya dari sarung punggungnya. Tatapannya berkilat dingin ke arah ketiga dewa Anmal itu. Sreng. Malang sekali, wanita WI itu baru saja mulai berbicara. Kedua dewa abadi WI itu secara bersamaan menjadi kabur, meninggalkan jejak kurva S saat mereka terbang menuju Luo Feng. Mereka menembakkan sejumlah besar benang putih dari kedua tangan, tampak seperti jaring laba-laba raksasa. Luo Feng, namun, dengan mudah melihat gerakannya. Benang-benang itu melesat menembus jarak, mengiris ruang, dan menciptakan celah tipis. Kedua dewa abadi itu melepaskan lebih dari 10 juta benang, melilit Luo Feng dari segala arah, ingin menjebaknya di dalamnya. Ras WI memang kuat. Metode mereka sama sekali tidak biasa. Namun, keduanya jelas masih terlalu lemah. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Benang putih tak terhitung melilitnya. Bodoh sekali, dia bahkan tidak memblokirnya. Pria dewa abadi WI itu mengejek. "Meskipun kami berdua lebih lemah, tapi bahkan jika kapten tertangkap oleh kami, dia tidak akan bisa membebaskan diri dengan segera." Mata majemuk wanita itu mencibir. Namun,
senyum mereka langsung menghilang. Karena tepat saat benang putih mulai membentuk kepompong di sekitar Luo Feng, mereka terkejut menyadari bahwa siluet hitam itu sudah ribuan kilometer jauhnya. Bagaimana bisa? Bagaimana kecepatan menghindarnya bisa lebih cepat dari kami? Kedua dewa abadi itu benar-benar terkejut. Luo Feng hanya melirik mereka sekilas. Saat ia menciptakan tekniknya, lawan ke-182 yang ditetapkan oleh gurunya, pemimpin kota Kaos Purba atau Premo Chao City, adalah dewa abadi Wei. Saat itu, binatang bertanduk emas bertarung melawan dewa abadi itu. Lawan itu berlevel Emperor, dan kekuatan dan keterampilannya berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Ras Wei memang terkenal dalam kecepatan dan penghindaran, dan mereka secara alami dapat memuntahkan benang. Benang yang mereka buat sangat fleksibel dan kokoh. Saat mereka membentuk kepompong, mereka akan menjebak lawan mereka. Bahkan jika tubuh musuh hancur total, ia tidak akan bisa melarikan diri. Ini seperti sangkar yang hampir tidak mungkin untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Sayangnya, Luo Feng memiliki informasi terperinci dalam ingatan yang diwariskannya, dan dengan pengalaman bertarung melawan dewa abadi Wei tingkat Emperor, bagaimana ia bisa peduli dengan dua orang bodoh tingkat General Official yang baru saja mencapai tingkat resmi? Mati! Luo Feng melesat 3 kali, meninggalkan jejak warp di area 10.000 km, hampir seperti kilat yang sedang warp. Teknik ini dinamakan perjalanan serangan. Pria Wei itu segera terburu-buru mencoba menghindar dan menggunakan benangnya untuk menghentikan Luo Feng. Namun, tidak bisa dihindari, Luo Feng lebih cepat darinya dengan selisih yang sangat besar. Benang-benang itu melesat menembus jarak, mengiris ruang dan menciptakan celah tipis. Kedua dewa abadi itu melepaskan lebih dari 10 juta benang, melilit Luo Feng dari segala arah, ingin menjebaknya di dalamnya. Benang-benang itu melesat menembus jarak, mengiris ruang dan menciptakan celah tipis. Kedua dewa abadi itu melepaskan lebih dari 10 juta benang, melilit Luo Feng dari segala arah, ingin menjebaknya di dalamnya. Pria Wei itu segera terburu-buru mencoba menghindar dan menggunakan benangnya untuk menghentikan Luo Feng. Namun, tidak bisa dihindari, Luo Feng lebih cepat darinya dengan selisih yang sangat besar. Pedang bayangan darah itu seketika meninggalkan kilat yang mengerikan. Kilat perak ini tak terkalahkan, mengiris ruang itu sendiri, meninggalkan fragmen ruang yang terobek dan menciptakan Bima Sakti perak. Kilat pedang itu membentuk Bima Sakti perak. Dengan Bima Sakti itu, tidak bisa dihentikan. Dewa abadi Wei yang terkejut itu langsung tercabik-cabik. Kiwel Kadermun Ketif pertama, Bima Sakti melintas langit. 2 kilat lagi dan 2 Bima Sakti lagi muncul di luar angkasa. Satu merobek wanita Wei dan satu lagi langsung menyerbu iblis berkepala serigala. 3 Bima Sakti menyerang ketiga dewa abadi. Tubuh pria berkepala serigala itu seketika hancur. Laulan kuat meledak saat binatang bersisik genang besar dengan kepala serigala tapi bertanduk di atasnya muncul. Sisik di kepalanya memiliki ukiran yang sangat kompleks. Salah satu kerajaan iblis kerajaan, yaitu ras ketakutan genang, mereka terkenal karena kemampuan menelan, sedikit mirip dengan binatang bertanduk emas yang melemah. Kapten, saya kehilangan 3% dari tubuh abadi saya. Saya kehilangan 2% dari tubuh abadi saya. Kedua dewa abadi Wei itu membentuk kembali tubuh mereka di udara. Mata mereka penuh amarah dan keterkejutan. Mereka baru saja menyelesaikan tubuh abadi mereka karena belum sepenuhnya stabil. Namun, mereka hanya tingkat General Official. Untuk merusak tubuh abadi mereka, seseorang paling tidak harus memiliki kekuatan Emperor atau mendekati kemampuan Emperor. Karena Luo Feng saat ini dengan tubuh manusianya memang memiliki kekuatan mendekati Emperor. Kekuatan dasarnya 1000 kali lipat dari penguasa sektor normal yang berada pada tingkat General Official bawah. Dalam hal keterampilan, lebih dari 1000 tahun menciptakan tekniknya dan mempelajari patung dewa binatang. Dengan itu di tangan, itu memungkinkannya mencapai kehadiran dewa binatang. Melewati tingkat 18 jembatan surgawi, ini sudah setara dengan tingkat Emperor. Adapun penggunaan pedangnya, ia telah menciptakan teknik puncak kebijakan bulan. Ketiganya telah bergabung, keterampilan dan keterampilan pedang dengan peningkatan kekuatan tubuh. Ini memungkinkannya memiliki kekuatan mendekati tingkat Emperor. Sayangnya, para Emperor puncak sejati, seperti Emperor darah, spirit fantasi, dan lain-lain, teknik yang mereka ciptakan hanya tingkat kelas atas.
namun keterampilan pedang Luo Feng memang sangat gigih dan kuat. Seorang penguasa sektor manusia dengan kekuatan mendekati level Emperor. Jika kita membunuhnya, berapa banyak poin yang akan kita dapatkan? Mungkin dia sedikit lebih kuat dari saya, tapi tidak mungkin sebanyak itu. Kedua idiot WI itu baru saja menyelesaikan tubuh abadi mereka, dan mereka belum menstabilkannya. Bahkan saya memiliki kemampuan untuk merusak tubuh abadi mereka 1% setiap waktu. Mata iblis ras ketakutan Genang itu membara, dan manusia ini hanyalah seorang penguasa sektor. Dia bahkan tidak memiliki tubuh abadi. Skenario terburuknya, saya akan membakar sebagian energi abadi saya dan mengerahkan segalanya untuk membunuhnya. Jenius seperti ini, poinnya seharusnya setara dengan seorang emperor. Membunuh jenius penguasa sektor memiliki imbalan yang jauh lebih tinggi daripada membunuh dewa abadi tingkat serupa. Seorang penguasa sektor dengan kekuatan setara emperor, membunuhnya memang akan memberinya poin yang setara dengan benar-benar membunuh emperor. Keduanya benar-benar terluka, dan tubuh abadi mereka rusak. Luo Feng melirik kedua dewa abadi WI itu. Sangat lemah, tubuh bumi saya hanya memiliki kekuatan mendekati emperor, dan bukan emperor sejati. Iblis yang jauh itu menyerbu dan membuka mulutnya. Kekuatan hisapan yang mengerikan segera bekerja pada tubuh Luo Feng. Dia mungkin tidak akan berani menelan paksa jenderal ofisial puncak tingkat serupa. Tapi penguasa sektor manusia, meskipun dia kuat, dia masih manusia tanpa tubuh abadi. Iblis itu segera mencoba menelannya. Langit dan bumi menjadi gelap saat energi ruang yang kuat bekerja pada tubuh Luo Feng. Luo Feng seketika mengeluarkan tumbuhan pemakan bintang abadi yang langsung membesar dan menutupi 100.000 kilometer ruang. Mari kita lihat bagaimana kamu menelan ini. Tubuh Luo Feng lainnya adalah binatang bertanduk emas. Tentu saja ia jelas tentang kelemahan kemampuan menelan ini. Area menelan memiliki batas. Tumbuhan berdiameter 100.000 kilometer adalah sesuatu yang tidak bisa ditelan oleh iblis. Iblis itu terpaksa berhenti tiba-tiba saat ia melaung. Cahaya keemasan tak terhitung muncul di ruang sekitarnya. Dan dalam domain emas ini, iblis itu menyerbu Luo Feng. Jadilah mitra latihanku. Setelah saya selesai, binatang bertanduk emas akan membunuhmu dan mendapatkan poinnya. Luo Feng mengayunkan pedang bayangan darahnya dan seketika menyerbu ke arah iblis itu. Selesai juga. Bab 794 mengumpulkan poin kontribusi. Dan wow, pertarungan kali ini bikin jantung mau copot. 3 yang abadi mengepung Luo Feng, tapi malah mereka yang dibabat habis kayak semangka di Idul Fitri. Poin kontribusi terkumpul banyak, bos. Tapi jujur, naratornya juga ngumpulin poin. Lelah. Karena ngerjain narasi ini tuh perjuangan banget. Dari nerjemahin novel aslinya yang kadang kalimatnya muter kayak lintasan uji SIM, terus nyari gaya bahasa biar gampang dimengerti, ditulis ulang jadi skrip narasi, bikin suaranya, edit, render, kadang salah ngomong, ulang lagi. Belum lagi upload ke YouTube, TikTok, Beestation, Facebook. Terus internet nge-lag kayak hati pas ditinggal gebetan. Tapi ya, karena ini untuk kalian yang setia dengerin, saya senang banget bisa terus lanjut. Jadi, maaf ya, kalau kadang ada kata belibet atau salah sebut, kenapa nggak dibenerin? Karena ya udah capek, tapi demi cerita Luo Feng dan keseruan Swallow Star, narator akan terus bertarung. Nah, kalau kalian suka narasi ini, boleh bantu klik like, follow, subscribe, dan bagiin juga ke temanmu yang suka cerita epic science fiction kayak gini. Dukungan kalian adalah energi abadi narator pemula solo kayak saya ini. Oke, itu dulu untuk kali ini. Tapi jangan kemana-mana, karena kita akan lanjut ke bab 795. Luo Feng mulai serius, dan makin banyak iblis yang siap dilibas. Saya narator lelah tapi bahagia, pamit dulu dari ruang virtual ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Gaskeun!